Nama saya Andra Wicaksono, umur 28 tahun. Asal Yogyakarta, Indonesia. Dulu, hidup saya bisa dibilang nyaris sempurna. Karir bagus sebagai software engineer di perusahaan multinasional di Toronto, Kanada, gaji besar, lingkungan kerja keren. Tapi saya tinggalkan semua itu. Tanpa pamit, tanpa alasan jelas, kecuali satu hal. Saya jatuh cinta pada bos saya sendiri, Sophie Laurent. Dia adalah wanita paling luar biasa yang pernah saya temui. CEO muda yang cerdas, cantik, dan tajam seperti bilah pisau Swiss Army. Tapi dinginnya sikap dia terhadap semua orang, termasuk saya, membuat saya sadar, cinta saya tidak akan pernah berbalas. Maka saya putuskan pulang ke tanah air, kembali hidup sederhana, jauh dari gemerlap dunia barat, jauh dari Sophie. Setidaknya itu rencana awal saya. Sampai pagi itu datang. Hari itu, saya sedang duduk di teras rumah kos kecil di bilangan Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Angin pagi masih lembut. Aroma kopi tubruk dari dapur Bu Lilis mengisi udara. Saya menikmati ketenangan hidup Indonesia. Suara burung, motor lewat, dan kicauan ibu-ibu arisan yang lewat depan gang. Lalu suara itu muncul. Andra. Saya berpikir itu halusinasi. Mungkin saya terlalu rindu Toronto. Tapi saat saya menoleh ke arah pagar, jantung saya langsung berhenti berdetak setengah detik. Dia berdiri di sana. Sophie Laurent, bos saya, mantan atasan yang saya cintai diam-diam. Berdiri di depan rumah kos sederhana saya, mengenakan blus putih tipis dan celana bahan, koper besar di satu tangan dan ransel di punggungnya. Wajahnya pucat karena panas tropis, tapi matanya tetap tajam dan penuh keyakinan. Saya mematung. Sophie. Hai, katanya singkat, sedikit kikuk. Aku, I need a place to stay. Dunia saya jungkir balik. Saya membawa Sophie masuk ruang tamu kecil kosan. Masih gemetar. Bu Lilis, ibu kos saya, muncul dengan daster dan wajah penuh rasa ingin tahu. Wah, tamu bule. Andra? Pacar, ya? Tanyanya, tanpa basa-basi. Bukan, Bu. Ini, teman kerja dulu di Kanada. Jawabku terbata-bata. Sophie hanya tersenyum dan menyapa Bu Lilis dengan aksen khas Kanadanya. Hello, nice to meet you, M.A.M. Bu Lilis langsung terpukau. Ih, pinter ngomong Inggris. Andra, ini baru cocok buat kamu. Saya ingin menghilang ke dalam tanah. Setelah itu, saya membawa Sophie ke kamar kosong sebelah kamar saya. Bu Lilis menyewakannya secara dadakan setelah mendengar bahwa Sophie akan tinggal beberapa minggu. Setelah semua tenang, saya memberanikan diri bertanya, Sophie, kenapa kamu kesini? Dia diam sebentar, lalu berkata, I realized something. Setelah kamu pergi tanpa pamit, aku gak bisa kerja dengan tenang. Aku bertanya-tanya, kenapa? Kenapa kamu tinggalkan semuanya begitu saja? Kamu karyawan terbaikku, Andra. Saya menelan ludah. Aku harus pulang. Ibuku sakit waktu itu. Bohong, tapi saya tak mungkin bilang. Aku pergi karena aku jatuh cinta sama kamu. Dan setiap hari di kantor jadi siksaan karena aku tahu kamu tak akan pernah membalas perasaanku. Sophie menatapku lama. Benarkah? Aku menunduk. Dan sekarang kamu kerja di mana? Tanyanya lagi. Belum tetap. Kadang freelance buat startup lokal. Kadang bantu warung makan sepupu. Dia terlihat bingung. Mungkin tak menyangka perubahan hidupku begitu drastis. Aku bukan siapa-siapa lagi, Sophie. Kataku pelan. Aku bukan engineer elit Toronto lagi. Aku cuma cowok kampung sekarang. Dia menggeleng pelan. Itu bukan alasan untuk kabur. Atau untuk menghindari seseorang. Diam. Dan kemudian, kalimat itu keluar dari mulutnya. Kalimat yang membuat dunia saya jungkir balik sekali lagi. Aku datang bukan cuma untuk tanya alasanmu resign. Andra, aku datang karena aku merindukanmu. Dunia berhenti berputar. Aku memandangnya lama. Apakah ini mimpi? Tapi mata Sophie tetap menatapku.
penuh ketulusan yang tak pernah kulihat di kantor dulu. Dia bukan lagi bos dingin berpakaian Armani yang hanya bicara dalam data dan deadline. Dia sekarang adalah wanita asing yang terbang ribuan kilometer demi satu alasan, mencari seseorang yang mungkin sudah dia cintai sejak lama, meski terlambat menyadarinya. Aku berdiri, hatiku bergemuruh. Namun, sebelum aku bisa berkata apapun, Bu Lilis masuk lagi dan berkata, "Endra, kamu belum cuci piring pagi ini loh. Masa tamunya kamu suruh duduk sendirian?" Sophie tertawa kecil. Aku ikut tertawa, meski dalam hati masih gemetar. Ternyata, kisahku dengan Sophie belum berakhir. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Hari-hari tenang saya di Jogja resmi berakhir sejak kedatangan Sophie. Wanita bule cantik berdarah Kanada itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian lingkungan sekitar. Bagaimana tidak? Di kampung yang mayoritas ibu-ibu mengisi hari dengan menjemur pakaian dan arisan Bagda Asyar, kehadiran Sophie seperti kemunculan selebriti Hollywood yang nyasar. Pagi itu, saat saya baru saja menyiapkan sarapan untuk diri sendiri, nasi goreng seadanya dan teh manis, Sophie sudah duduk di meja makan dengan rambut masih setengah basah habis mandi, mengenakan kaos polos dan celana pendek. Penampilannya sederhana, tapi auranya tetap mencolok. Saya bahkan lupa cara mengunyah saat melihatnya menuang saus sambal ke nasi goreng dengan takaran yang membuat saya ngeri. "Spicy?" tanyanya, tersenyum penuh tantangan. "Pedas." "Iya, tapi itu sambal rawit, bukan saus tomat," kataku cepat. Dia hanya tertawa dan tetap menyendok. Wajahnya berubah merah dalam waktu 3 detik. Tapi ia tetap tersenyum sambil mengipas-ngipas lidahnya. "Strong flavor. I like it." Saya menggeleng. Lalu muncul Bu Lilis, membawa keranjang cucian. "Ndra itu boleh makan sambal segitu banyaknya. Kamu ajarin ya?" "Dia maksa sendiri, Bu." Bu Lilis memperhatikan Sophie dengan penuh rasa ingin tahu. Lalu, dengan gaya khas ibu kos yang tidak bisa diam, dia duduk di kursi sebelah Sophie. "Namanya siapa, Mbak?" "Sophie," jawabnya dengan senyum lebar. "Dari mana?" "Kanada." "Oh, Kanada ya? Wah, jauh banget. Mbaknya pacarnya Andra, ya?" Sophie tersedak sedikit. Saya hampir melempar sendok. "Enggak, Bu. Dia mantan bos saya. Di kantor dulu." "Bos?" Mata Bu Lilis makin berbinar. "Jadi ini, mantan atasan yang sekarang jadi tamu?" "Wih, kayak sinetron." Saya hanya bisa tersenyum kaku. Sophie tertawa geli. "I like this place," katanya kemudian. "Very warm, very noisy, but warm." Siangnya, kami pergi ke pasar Beringharjo. Sophie ingin melihat kehidupan lokal, katanya. Saya menyarankan Malioboro, tapi dia bilang ingin yang lebih tradisional. Maka kami menembus kerumunan pasar yang ramai. Sophie dengan topi lebar dan kacamata hitam, yang justru membuatnya makin mencolok. Penjual batik, tukang becak, hingga ibu-ibu penjual tempe semua menatapnya. Saya merasa seperti tour guide pribadi. "Ini namanya tempe, made from fermented soybeans," kataku. "Oh, I notice. Healthy food, right?" "Yap, di sini, makanan sehat murah. Di luar negeri, jadi makanan mahal." Dia membeli 2 potong tempe, lalu senyum ke penjualnya. "Terima kasih, Bu," ucapnya dalam bahasa Indonesia yang agak cadel. Penjual itu tergelak senang. "Wah, pinter. Ini pasti beneran jodohnya Mas Andra." Saya pura-pura sibuk lihat pisang. Malamnya, kami duduk di teras rumah kos. Udara Jogja lembab dan tenang. Sophie menatap langit penuh bintang, lalu berkata, "Aku iri sama kamu." "Iri?" "Ya, kamu punya hidup sederhana tapi bahagia. Setiap orang di sini ramah. Gak seperti di Toronto. Semua dingin. Semua sibuk. Semua menilai dari uang dan jabatan." Saya diam, lalu bertanya, "Jadi kamu kesini cuma mau merasakan kehidupan sederhana?" Sophie menoleh dan mencari tahu apakah orang yang pernah aku abaikan
masih membuka pintu untukku. Saya tercekat. Sebelum sempat merespons, pintu belakang terbuka. Bu Lilis muncul dengan baki berisi teh jahe dan pisang goreng. Endra, kamu duduk berdua-dua terus di luar. Tetangga udah mulai tanya-tanya loh. Sophie menyambut teh jahe itu dengan senang hati. Tangyo, Bu Lilis. Bu Lilis tersenyum penuh makna. Kapan dikenalin ke orang tua, Endra? Saya tersedak teh. Malam itu, setelah Sophie masuk ke kamarnya, saya duduk sendirian di teras. Bintang-bintang masih bergemerlap, tapi hati saya campur aduk. Apa yang sebenarnya dia cari di sini? Kehidupan baru? Petualangan? Atau cinta yang lama dia abaikan? Dan yang lebih penting, apakah saya siap jika dia benar-benar serius? Satu hal yang pasti, kehadiran Sophie telah mengguncang dunia kecil saya di Jogja. Dan sepertinya, kekacauan ini baru saja dimulai. 3 hari sejak Sophie datang ke Jogja, rutinitas saya berubah total. Dulu saya bangun karena suara ayam dan alarm HP. Sekarang, saya bangun karena suara Sophie menyanyi lagu dangdut yang dia pelajari dari YouTube. Sungguh ironi, wanita yang dulu memimpin rapat strategis bernilai jutaan dolar, kini duduk lesehan sambil belajar menyapu halaman. Yang bikin lebih gila, Bu Lilis kini sudah seperti ibunya sendiri. Setiap pagi, mereka ngobrol panjang soal masakan, kebaya, dan jodoh. Endra, Sophie tadi tanya di mana beli bumbu pecel. Aku bilang, nanti kamu antrin ya. Teriak Bu Lilis dari dapur. Siap, Bu. Sahut saya pasrah. Dan Sophie hanya nyengir sambil mengangkat sendok penuh nasi. Namun sehangat apapun suasana, ada satu pertanyaan yang menggantung di antara kami. Kenapa aku benar-benar pergi dari Kanada? Dia belum menanyakannya secara langsung lagi, tapi saya tahu, itu hanya soal waktu. Dan benar saja, malam keempat, saat kami duduk di angkringan dekat stasiun Tugu, dia akhirnya bicara. Andra, katanya, menatap api dari lampu minyak kecil. Tell me the truth. Why did you leave? Saya menatap langit. I told you, Sophie. My mom was sick. I needed to go back. Then why did you tell Anyone? Not even a resignation letter. You just vanished it. Saya menggigit bibir. Hati saya berdetak cepat. Tidak ada jalan keluar. Sophie. Saya menarik napas dalam. Aku pergi karena aku jatuh cinta. Dia mengerutkan kening. With who? Dengan kamu. Mata Sophie membelalak. Dia nyaris menjatuhkan tusuk sate usus yang baru dia angkat. Saya lanjutkan. Suara saya pelan tapi mantap. Aku jatuh cinta sama kamu. Tapi aku tahu itu tidak mungkin. Kamu bosku. Kamu luar biasa. Cantik. Sukses. Dan aku hanya pegawai biasa dari negara berkembang yang bahkan sering salah pakai dasi di hari Senin. Setiap hari kerja jadi siksaan karena aku harus pura-pura biasa saja saat kamu lewat. Aku takut. Takut kalau perasaanku makin dalam. Jadi aku memilih pergi. Sophie terdiam. Saya melanjutkan. Aku pergi supaya aku nggak makin jatuh. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Hening. Hanya suara kereta malam melintas di kejauhan. Saya menatap Sophie, siap menerima segala respons. Marah, jijik, atau mungkin sedih. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tertawa. Sophie tertawa lepas, hampir terpingkal. Sampai-sampai penjual angkringan melihat dengan bingung. Saya bingung luar biasa. Sophie. Dia menahan tawanya. Oh my God, Andra. Itu alasannya. Saya diam. Dia menggeleng, menatap saya penuh rasa yang belum pernah saya lihat sebelumnya. I always admired you, katanya. You were the only one who dared to argue with me in meetings. You had principles. You were smart, hardworking, and fun. Tapi aku memang terlalu fokus kerja waktu itu. Dia tersenyum, lembut. Kalau kamu ngomong dari dulu, mungkin ceritanya beda. Saya hanya bisa menunduk. Campuran malu, lega, dan sedikit penyesalan menyatu di dada. Tapi sekarang aku sudah di sini.
katanya lagi. Dan aku gak akan pergi sampai aku tahu apakah cinta itu masih ada. Saya menatapnya. Cintanya tidak pernah pergi. Sophie menghela napas lega. Good. Karena aku sudah terlanjur jatuh cinta sama hidup di Jogja. Sama tempe goreng. Sama Bu Lilis. Dan sama kamu. Malam itu kami pulang jalan kaki. Sophie menggandeng lenganku untuk pertama kali. Di jalan yang biasa saya lalui sendirian menuju warung atau warnet. Malam ini terasa seperti jalan pulang dari mimpi indah yang berubah jadi kenyataan. Namun satu hal belum kami sadari. Bahwa tidak semua orang senang melihat kami bersama. Keesokan harinya, seseorang muncul di gerbang rumah kos. Pria bule, tinggi, gagah, mengenakan jas safari dan wajah penuh amarah. "Where is she?" teriaknya lantang. Sophie keluar dan wajahnya langsung berubah pucat. "James." Saya mematung. Siapa dia? Dan kenapa Sophie terlihat ketakutan? Pagi itu Jogja masih lembut dengan kabut dan aroma tanah basah sisa hujan malam. Namun ketenangan itu buyar ketika suara berat dan lantang dari seorang pria asing menggema di halaman depan rumah kos. "Where is she?" "Sophie, I know you're here." Saya berlari keluar. Di depan pagar berdiri seorang pria bule, mungkin sekitar 40-an, tubuh tinggi besar, mata tajam, dan urat lehernya menegang seperti baru saja mengejar pesawat lalu kehilangan koper. Sophie muncul dari balik pintu, dan wajahnya seketika pucat, seolah waktu membeku. Saya menatapnya, lalu menatap pria itu. "James?" ucap Sophie, suaranya gemetar. "You disappeared, Sophie. I called your office, your apartment, nothing. And now I found out you were in Indonesia, of all places, with him." James melirik ke arah saya, penuh penilaian. Saya mengangkat tangan. "Wah, siapa kamu? Dan kenapa kamu teriak-teriak di sini?" James tidak menjawab saya. Dia berjalan cepat ke arah Sophie. "We need to talk now." Sophie mundur. "Not here. Let's go somewhere else." Di kafe kecil dekat Prawiro Taman, saya duduk di meja terpisah sambil mengawasi mereka dari kejauhan. Sophie dan James duduk di pojok. Percakapan mereka terlihat tegang. Tangan James kadang mengepal. Sophie beberapa kali mengusap wajahnya. Saya memesan kopi, tapi tak bisa menikmati. Rasanya seperti saya sedang duduk menonton akhir film yang saya bintangi, tapi bukan saya tokoh utamanya. Setengah jam berlalu. Sophie datang ke meja saya. Wajahnya lelah, tapi matanya jelas. Ia duduk. "Dia mantan tunanganku," katanya akhirnya. Saya tercekat. "Tunang? Kamu pernah tunangan?" Dia mengangguk pelan. "James adalah kolega ayahku. Kami bertemu dalam satu proyek, dan waktu itu, aku sedang kosong. Kesepian. Orang tuaku senang dia dewasa, mapan, dan ya, Kanada banget." Saya menatapnya. "Tapi kamu gak cinta?" "Enggak." Dan dia tahu. Tapi dia berharap dengan waktu semuanya akan berubah. Saya mengangguk perlahan. "Lalu kamu datang ke Indonesia untuk kabur dari dia?" Sophie menatap saya tajam. "Aku datang karena aku mencintaimu. James hanya alasan yang akhirnya membuatku sadar. Aku harus berhenti hidup untuk menyenangkan orang lain." Saya menelan ludah. "Dan dia sekarang?" "Dia akan kembali ke Toronto malam ini. Marah, pasti. Tapi dia tahu semuanya sudah berakhir." Saya menghela napas lega. Tapi entah kenapa, di dalam hati saya tetap ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada bagian dari Sophie yang masih belum saya kenal sepenuhnya. Malamnya, Sophie mendekat saat saya duduk di depan rumah kos. "Aku tahu ini berat buatmu," katanya lembut. Saya menoleh. "Aku cuma kaget. Selama ini, kamu kelihatan sempurna. Ternyata kamu juga punya luka, kekacauan." Dia tersenyum. Siapapun yang terlihat sempurna, pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Saya mengangguk. "Aku cuma takut. Kita beda dunia. Dan masa lalu kamu terlalu besar buat aku."
Sophie menggenggam tangan saya. Mungkin kita beda dunia. Tapi cinta itu bukan soal dunia siapa yang lebih hebat. Ini soal apakah kita bisa berjalan ke arah yang sama. Hening. Lalu saya mengangguk. Oke, kita jalan bareng. Tapi pelan-pelannya. Aku bukan orang yang bisa berlari sambil mikir. Dia tertawa kecil. Aku juga. Besok paginya, suasana rumah kos tenang kembali. Tapi ada yang berubah. Bu Lilis sekarang sudah terang-terangan menyapa Sophie dengan sebutan calon menantu. Dan saya, untuk pertama kalinya dalam hidup, merasa punya tujuan baru. Namun di tengah kebahagiaan itu, saya tak tahu kalau satu rahasia lain sedang menunggu terbongkar. Seseorang dari masa lalu saya, yang sudah lama saya hindari, tiba-tiba mengirim pesan. Pesan itu hanya satu kalimat. Jadi kamu sekarang sama dia, ya? Saya menatap layar HP, dan dunia kecil yang baru saja saya bangun mulai berguncang lagi. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika HP saya bergetar. Satu pesan WhatsApp masuk. Nomornya tak saya simpan, tapi saya langsung tahu siapa pengirimnya hanya dari kalimat itu. Jadi kamu sekarang sama dia, ya? Saya terdiam. Jantung berdetak lebih cepat. Satu kalimat itu seperti pintu yang selama ini saya kunci rapat. Tiba-tiba dibuka paksa dari luar. Nama pengirim, Nadia. Sophie sedang di dapur bersama Bu Lilis, belajar bikin tempe mendoan. Tawa mereka bersahutan dari belakang rumah. Tapi pikiran saya melayang jauh. Ke Jakarta, ke masa sebelum Kanada, ke masa ketika saya hampir menikah. Ya, Nadia adalah mantan tunangan saya. Hubungan kami dulu sederhana. Kami sama-sama kerja kantoran, berjuang dari bawah, saling mendukung. Tapi setelah saya dapat beasiswa kerja di Kanada, semuanya berubah. Jarak membuat kami renggang. Saya berubah, dia juga berubah. Dan akhirnya, saya pergi tanpa pernah benar-benar pamit. Hari itu saya mencoba tetap tenang. Tapi pesan Nadia menghantui. Apalagi setelah dia kirim pesan kedua. Aku di Jogja sekarang. Kita perlu bicara. Saya tidak langsung membalas. Tapi malamnya, setelah Sophie tidur, saya pergi ke kafe dekat Malioboro, tempat yang dia sebutkan di pesan terakhir. Dan dia memang ada di sana. Duduk di pojok, minum teh hangat, dengan tatapan yang tak berubah sejak terakhir kami bertemu 2 tahun lalu. Nadia, ucap saya pelan. Dia menoleh. Kamu kelihatan kurusan. Saya tertawa kecil. Kaku. Mungkin karena kerja terus. Bukan. Karena kamu lagi jatuh cinta. Jawabnya cepat. Aku lihat fotomu dan Sophie di Instagram. Kalian viral di TikTok juga ternyata. Teman-teman bilang aku harus lihat. Jadi aku lihat. Dan ya, kamu kelihatan bahagia. Saya menghela napas. Nat, aku minta maaf. Aku gak pernah pamit dengan baik. Bukan cuma soal pamit, Endra, katanya pelan. Kamu pergi, dan aku tahu alasan sebenarnya bukan cuma kerja. Kamu hilang karena hatimu berubah. Saya menatapnya. Iya, hatiku berubah. Tapi bukan karena Sophie. Saat itu, aku cuma sadar, kita gak bisa lagi memaksa hubungan yang sudah selesai. Nadia mengangguk. Aku gak marah. Aku cuma ingin menyelesaikan apa yang belum selesai. Kami diam cukup lama. Lalu dia berkata, kalau kamu bahagia, aku ikhlas. Tapi aku harap kamu juga bisa jujur ke Sophie. Karena kalau enggak, hubungan kalian juga bakal retak di tengah jalan. Saya mengangguk. Dan kami berpisah malam itu tanpa dendam. Tanpa kata-kata besar. Hanya 2 orang yang pernah saling mencintai, lalu sadar bahwa cinta juga bisa selesai, dan tetap membawa kebaikan. Keesokan paginya, saya memutuskan bicara pada Sophie. Kami duduk di teras. Udara pagi Jogja menyegarkan, tapi tangan saya dingin. Sophie, saya mulai. Aku harus cerita sesuatu. Dia menoleh. Kemarin, Nadia, mantan tunanganku, datang ke Jogja. Kami ketemu, dan aku cerita semuanya.
Wajah Sophie tak berubah. Dia hanya mendengarkan. Dulu aku pernah tunangan. Tapi sebelum berangkat ke Kanada, semuanya mulai renggang. Aku pergi, tanpa benar-benar menyelesaikannya. Dan sekarang dia datang, cuma buat pastikan aku baik-baik saja. Dan, aku memang baik-baik saja. Karena ada kamu. Sophie terdiam sejenak, lalu berkata, "Terima kasih sudah jujur, Andra. Aku menghargainya." Saya menghela napas lega. "Tapi satu hal," katanya lagi. "Kalau kamu masih punya perasaan apapun ke dia, bilang sekarang." Saya menatap matanya. "Enggak. Semua sudah selesai sejak lama. Sekarang cuma kamu." Sophie tersenyum. "Good. Karena aku sudah janji ke Bu Lilis mau bantu goreng bakwan sore ini. Dan calon menantu yang bohong gak boleh dekat dapur." Kami tertawa. Ketegangan tadi mencair. Tapi dunia tak pernah benar-benar tenang terlalu lama. Sore itu, Sophie menerima surat dari Kanada. Stempel kedutaan. Isinya jelas. Dia harus kembali ke Toronto dalam 7 hari. Atau status visanya sebagai pekerja bebas di Indonesia dicabut. Sophie menatap saya. "Kalau aku pergi, kamu ikut?" Saya terdiam. Pilihan itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Surat dari kedutaan Kanada itu tergeletak di meja ruang tamu, seperti bom waktu. Saya dan Sophie duduk bersebelahan, tapi rasanya kami seperti dua benua yang perlahan menjauh. Saya membacanya berulang-ulang. Surat itu menyatakan dengan tegas, izin tinggal sementara atas nama Sophie Beauchamp akan kedaluarsa dalam 7 hari. Pemegang visa wajib meninggalkan wilayah Indonesia atau melakukan perpanjangan visa kerja formal melalui jalur legal yang sesuai. Tapi kami tahu, proses perpanjangan itu rumit, memakan waktu, dan kemungkinan besar akan ditolak karena Sophie bukan dalam misi kerja resmi. Dia datang, demi saya. "Aku bisa urus perpanjangan," kata Sophie. "Tapi itu bisa makan waktu sebulan. Dan selama itu, aku harus keluar dari Indonesia." Saya menatapnya. "Keluar? Maksudmu kembali ke Kanada?" Dia mengangguk pelan. "Atau setidaknya ke Singapura atau Thailand, sambil nunggu hasil proses." Saya menelan ludah. 7 hari. "Aku ikut," kata saya akhirnya. Sophie terkejut. "Kamu serius?" "Sangat. Aku nggak bisa ngebayangin kamu balik ke Kanada sendirian." Dia tersenyum tipis. "Tapi kamu punya keluargamu di sini. Pekerjaan, teman, hidup." Saya menggeleng. "Yang aku punya cuma satu hal yang paling penting sekarang. Kamu." Hari-hari berikutnya seperti roller coaster. Kami mengurus dokumen, mengemas barang, pamit ke Bu Lilis, ke teman-teman di kampung, dan yang paling berat, menjelaskan ke ibu saya di kampung halaman. Saya menelepon ibu. Awalnya hening. "Jadi, kamu benar-benar mau ke Kanada, Endra?" Suara ibu bergetar. "Iya, Bu. Sophie harus keluar dari Indonesia, dan aku nggak mau dia sendiri." "Endra, ibu bukan melarang. Tapi kamu itu anak satu-satunya. Ibu sendiri. Dan kamu ke negeri orang, jauh." Saya menghela napas panjang. "Aku janji, Bu. Aku bakal sering kirim kabar. Aku juga nggak pergi selamanya. Tapi, aku harus jalani ini." Hening kembali. Lalu suara ibu pelan, tapi tegas. "Kalau itu keputusanmu, ibu restui. Tapi jangan lupa, kamu punya tanahmu sendiri di sini. Jangan sampai lupa pulang." Air mata saya jatuh. Tiba waktunya hari keberangkatan. Sophie dan saya berdiri di Bandara Adi Sucipto. Tas kami sudah diberi tag. Tiket ke Singapura di tangan. Kami akan ke sana dulu, lalu lanjut ke Kanada setelah urusan visa beres. Tapi entah kenapa, perasaan saya campur aduk. Ada antusiasme, ada ketakutan. Apakah saya benar-benar siap meninggalkan semuanya? Di boarding gate, Sophie memegang tangan saya erat. "Ini mungkin awal petualangan baru kita. Tapi kalau kamu ragu, aku gak mau kamu ikut karena kasihan." Saya menatap matanya. "Aku ikut karena aku cinta."
bukan karena kasihan. Dia tersenyum. Kamu tahu, ini gila. Dulu aku pikir aku harus mengorbankan hidupku di Kanada untukmu. Sekarang kamu yang mengorbankan semuanya untukku. Saya menjawab sambil menatap matahari yang mulai turun dari jendela terminal. Cinta yang adil bukan tentang siapa yang memberi lebih banyak, tapi tentang siapa yang siap jalan bersama, sejauh apapun. Pesawat lepas landas. Di langit, kami saling berpegangan tangan. Dua dunia kini menyatu. Tapi kisah kami belum selesai. Sesampainya di Singapura, kami singgah di sebuah apartemen kecil yang disewa teman Sophie. Hari-hari diisi dengan menunggu proses visa, kabar dari kedutaan Kanada, dan pertanyaan yang tak kunjung reda di kepala saya. Kalau kami benar-benar pindah ke Kanada, apa saya bisa bertahan di dunia Sophie? Satu malam, saat saya terbangun karena suara hujan di luar, saya menatap jendela. Saya mencintai Sophie, tapi saya juga mencintai Jogja. Dan saya mulai bertanya-tanya, bisakah saya mencintai keduanya dalam waktu yang sama? Langit Toronto berwarna kelabu saat kami mendarat. Salju turun tipis di Bandara Pearson, menyambut kedatangan kami dari negeri tropis. Bagi Sophie, ini rumah. Bagi saya, ini dunia yang asing. Saat saya menarik koper melintasi lorong imigrasi, saya melihat bayangan diri sendiri di kaca besar bandara. Jaket tebal, wajah canggung, dan langkah ragu. Di belakang saya, Sophie tersenyum meyakinkan. "Welcome to Canada, Andra," katanya. Kami tiba di apartemennya di kawasan Queen Street West, Toronto. Tempat itu modern, bersih, penuh lukisan-lukisan kontemporer, dan wangi lavender. Tapi terasa dingin. Bukan cuma cuacanya, tapi suasananya. Hari-hari awal kami berjalan seperti mimpi yang membingungkan. Sophie mulai kembali bekerja sebagai konsultan bisnis teknologi di perusahaan lamanya. Saya, sementara itu, tinggal di rumah, mengurus izin tinggal, mencari lowongan kerja, dan sesekali menjelajah kota. Tapi setiap malam, saat Sophie pulang, saya hanya bisa berkata, "Tadi aku masak rendang, semoga kamu suka." Atau, "Aku baru dari perpustakaan, pinjam buku bahasa Prancis." Namun jauh di dalam hati, ada kehampaan yang tumbuh pelan-pelan. Saya mulai menyadari, kota ini bukan Jogja. Di sini, tak ada suara tukang bakso lewat, tak ada ibu-ibu ngaji sore, tak ada aroma tanah setelah hujan. Yang ada hanya jalan bersalju, orang-orang sibuk dengan headphone, dan kesepian yang terbungkus teknologi. Suatu malam, saya duduk di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota yang dingin. Sophie datang membawa 2 cangkir coklat panas. "Pikiranku sedang di Jogja," kataku pelan. Dia menatap saya. "Aku tahu." "Sophie, aku bukan bilang aku nyesal ikut kamu. Aku cinta kamu. Tapi aku gak bisa bohong. Bagian dari diriku tertinggal di sana." Sophie mengangguk. "Aku juga sering merasa seperti itu. Dulu, saat di Indonesia. Aku cinta kamu, cinta orang-orangnya. Tapi kadang aku merasa seperti turis yang gak pernah jadi bagian utuh." Saya diam. "Kanada itu rumahku, tapi kamu rumah hatiku, Andra," lanjutnya. "Aku rela kehilangan tempat, asalkan gak kehilangan kamu." Saya menatapnya, menggenggam tangannya erat. Tapi hari-hari selanjutnya tidak lebih mudah. Saya mulai bekerja paruh waktu di sebuah restoran Indonesia yang dikelola oleh diaspora asal Surabaya. Di sana, saya bertemu dengan Pak Hendra, seorang mantan dosen yang sudah menetap di Toronto selama 15 tahun. Suatu malam, saat kami sama-sama membersihkan dapur, dia berkata, "Mas Andra, hidup di luar negeri itu bukan cuma soal bisa bertahan, tapi soal bisa merasa hidup." Saya mengangguk. "Kadang saya merasa ketinggalan napas di sini, Pak." Dia tertawa kecil. "Kamu tahu kenapa saya betah di sini? Karena saya tetap Indonesia. Saya bawa Indonesia kemanapun saya pergi." Kata-katanya menggetarkan saya. Di rumah, saya mulai menulis. Saya tulis kisah-kisah tentang masa kecil, tentang Jogja, tentang Sophie datang ke Indonesia,
dan tentang cinta yang menghapus batas. Saya unggah ke sebuah blog kecil, dan tanpa saya duga, tulisan itu mulai viral di kalangan diaspora Indonesia. Pesan-pesan masuk. Mas Andra, ceritamu menguatkan saya. Saya juga menikah dengan bule, dan saya tahu rasanya berjuang antar dua dunia. Tulisanmu bikin saya nangis. Saya terdiam. Ternyata, saya bisa hidup di sini, tapi bukan dengan meniru orang Kanada, melainkan dengan menjadi diri sendiri. Suatu malam, saya mendatangi Sophie yang sedang bekerja di ruang tamu. Saya membawa print out dari komentar blog saya. Sophie, aku baru sadar satu hal, kataku. Aku gak harus pilih antara Jogja atau Kanada. Aku bisa cinta kamu, dan tetap jadi Andra yang asli. Dia tersenyum, memeluk saya. Itulah yang paling aku cintai dari kamu. Tapi seperti halnya kisah cinta, badai datang di saat tak terduga. Sophie menerima email mendadak dari perusahaannya. Dia ditugaskan ke Dubai selama 6 bulan. Tawaran ini tidak bisa ditolak. Promosi besar, tanggung jawab tinggi. Tapi, dia tak bisa membawa saya. Saya menatap Sophie malam itu, di tengah kota yang bersalju. Lalu, kita gimana? Dia memegang tangan saya erat. Aku ingin kamu tetap di sini. Jalani hidupmu. Dan kalau kamu mau, aku akan kembali. Saya menatap matanya. Atau, mungkin aku yang akan ke Dubai. Kami saling diam. Kali ini, keputusan tidak hanya soal cinta, tapi soal masa depan. Bandara Toronto kembali menjadi saksi kepergian kami. Tapi kali ini, hanya satu orang yang pergi, Sophie. Dan saya, Andra, harus menunggu. Menunggu dalam ketidakpastian, dalam kesepian, dalam cinta yang dipisah benua dan waktu. Sebelum melewati imigrasi, Sophie memeluk saya erat. Aku gak tahu, ini keputusan benar atau salah, bisiknya. Tapi aku percaya, kita cukup kuat untuk ini. Saya mengangguk. 6 bulan, Sob, kita bisa lewati. Nanti aku nyusul kalau bisa urus visa kerja ke Dubai. Dia tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Andra, jangan hilang ya. Saya menahan napas, memeluknya lebih erat. Kamu juga. Dan begitu saja, dia pergi. Hari-hari tanpa Sophie di Toronto terasa lambat. Salju yang dulu terlihat indah, kini hanya jadi putih yang membekukan hati. Saya tetap bekerja di restoran, tetap menulis. Tapi malam-malam terasa hampa tanpa suara gelak Sophie yang biasa mengisi ruang tamu. Kami masih berkomunikasi. Setiap hari, video call pukul 10 malam waktu Kanada, tepat pukul 6 pagi waktu Dubai. Tapi saya bisa merasakan, ada sesuatu yang berubah. Sophie terlihat lebih lelah. Dan makin hari, durasi video call makin singkat. Sophie, kamu capek ya? Tanya saya suatu malam. Dia mengangguk. Iya, kerjaan di sini berat banget. Aku harus handle 3 proyek sekaligus. Kadang aku bahkan tidur cuma 3 jam. Saya ingin bilang, aku kesana sekarang. Tapi saya tahu, saya belum bisa. Visa saya belum siap. Dana juga belum cukup. Saya hanya bisa berkata, aku di sini nunggu kamu. Sophie menunduk. Kadang aku mikir, kamu bahagia gak di sana? Pertanyaan itu seperti tusukan. Karena saya pun bertanya hal yang sama pada diri sendiri setiap malam. 3 bulan berlalu. Saya mulai aktif menulis di blog dan media komunitas diaspora Indonesia. Tulisan saya tentang cinta antar negara, rindu kampung halaman, dan perjuangan mempertahankan hubungan di tengah perbedaan mulai menarik perhatian banyak orang. Suatu hari, saya menerima email dari sebuah penerbit independen di Toronto. Mereka tertarik menerbitkan kumpulan tulisan saya dalam bentuk buku. Saya tak percaya. Dari seorang pemuda desa yang dulu cuma bantu bersih-bersih villa bule di Jogja, kini tulisan saya akan dicetak di negeri orang. Saya menghubungi Sophie segera. Sayang, aku dapat tawaran nerbitin buku. Seru saya sambil menunjukkan emailnya lewat layar. Sophie tampak senang, tapi kemudian diam sebentar. Aku senang banget, Andra, tapi aku punya kabar juga. Saya menelan ludah. Apa itu? Sophie menghela napas. Perusahaanku mau perpanjang tugasku jadi setahun. Saya terdiam. Dan
Mereka mau promosikan aku jadi direktur regional kalau aku lanjut 2 tahun di sini. Kepala saya berputar. Setahun, 2 tahun. Itu bukan 6 bulan seperti yang kami sepakati dulu. Hari itu, setelah panggilan berakhir, saya pergi berjalan kaki di sepanjang Danforth Avenue. Saya melihat pasangan-pasangan menggandeng tangan, orang-orang tertawa, dan saya merasa kecil sekali. Saya duduk di bangku taman, menatap langit malam Toronto yang kosong. Apa yang harus saya pertahankan sekarang? Cinta kami mulai terasa seperti kenangan. Seperti daun yang terbang tertiup angin, tak tahu apakah akan mendarat bersama, atau berakhir di arah berbeda. Malamnya, saya menulis di blog, cinta jarak jauh bukan soal percaya atau tidak, tapi soal seberapa banyak ruang kosong yang bisa kita isi sendiri, tanpa kehilangan bentuk kita sebagai pasangan. Tulisan itu viral. Ratusan komentar masuk. Salah satu komentar datang dari akun anonim. Kadang cinta sejati bukan tentang tetap bersama, tapi membiarkan yang kita cintai tumbuh meski tak lagi di sisi kita. Saya terdiam lama menatap komentar itu. Beberapa minggu kemudian, saya mendapatkan undangan peluncuran buku saya yang pertama, berjudul Antara Jogja dan Salju. Saya memutuskan mengirimkan satu salinan pertama ke Dubai untuk Sophie. Di dalamnya, saya selipkan catatan tangan. Jika kamu bertanya apakah aku masih mencintaimu, jawabannya, setiap halaman dalam buku ini adalah jawabanku. Salju mulai mencair di Toronto. Tanda musim semi mendekat, membawa harapan baru. Tapi bagi saya, musim di dalam hati belum berganti. Sejak Sophie menyampaikan bahwa masa tugasnya diperpanjang, segalanya terasa menggantung. Peluncuran buku, Antara Jogja dan Salju, berjalan lancar. Saya membaca beberapa cuplikan di hadapan komunitas Indonesia di kota ini. Banyak yang menangis, banyak pula yang memeluk saya setelah acara. Tapi satu hal yang terus saya tunggu tak kunjung tiba, balasan dari Sophie. Sudah 2 minggu sejak buku itu saya kirim ke Dubai, tapi tak ada kabar. Video call kami makin jarang. Pesan saya sering hanya dibaca tanpa balasan. Saya mulai bertanya-tanya, apakah kami benar-benar masih bersama? Atau hanya saling memegang benang kenangan yang mulai rapuh? Hingga akhirnya, suatu malam, Sophie menelepon. Suaranya berat. Andra, aku udah baca bukunya. Aku nangis. Saya diam. Tulisanmu indah banget. Tapi, kamu tahu kan, Andra? Terkadang, cinta juga bisa lelah. Saya menggigit bibir. Apa maksudmu? Aku bukan Sophie yang dulu lagi. Andra, aku makin sibuk. Hidupku berubah. Dan kamu juga. Kamu berkembang. Jadi penulis. Jadi sosok yang dihormati di komunitas. Aku bangga. Tapi kita sekarang seperti 2 planet yang mengorbit pada poros masing-masing. Saya menunduk. Tapi kan, cinta kita pernah besar, Andra. Tapi apa kita benar-benar masih saling hadir dalam hidup satu sama lain? Kalimat itu menampar. Tapi dia benar. Kami masih saling sayang, tapi tidak lagi saling hadir. Malam itu, saya berjalan sendiri ke tepi danau Ontario. Angin musim semi dingin menyapu wajah. Di sana, saya membuka kembali semua pesan-pesan lama kami. Dari yang penuh tawa, tangis, rayuan, hingga janji. Lalu saya hapus satu persatu. Saya tidak membenci Sophie. Tidak akan pernah. Tapi untuk tetap hidup, saya harus melepaskan. Sebulan setelahnya, saya pindah dari apartemen lama kami ke studio kecil yang lebih sederhana. Saya melanjutkan pekerjaan di restoran, menulis kolom di majalah komunitas, dan mulai mengajar kelas bahasa Indonesia daring bagi WNA. Suatu hari, email masuk dari penerbit lain. Mereka ingin menerjemahkan buku saya ke bahasa Inggris dan memasarkan di Eropa. Saya tersenyum. Jalan saya mulai terbuka. Saya mengunjungi toko buku lokal dan melihat buku saya dipajang di etalase. Di sampingnya, ada salinan yang diberi tanda tangan dan tulisan. Untuk Sophie, cinta tak selalu harus dimiliki untuk jadi abadi.
Saya menatap salju yang mulai luruh dari atap toko. Di jalanan, pasangan muda tertawa. Saya tidak lagi iri. Saya tahu, cinta sejati tidak selalu berbentuk pelukan atau pernikahan. Kadang, cinta sejati adalah keberanian untuk melepaskan seseorang agar dia bisa terbang setinggi mungkin, tanpa beban, tanpa harap. 2 bulan berlalu. Sophie mengirim satu pesan terakhir. Aku sudah kembali ke Kanada, tapi bukan ke Toronto. Aku sekarang tinggal di Vancouver. Terima kasih karena pernah membuatku percaya bahwa cinta bisa datang dari desa kecil di Jogja dan bertahan hingga ke Dubai. Semoga kita bahagia di jalan kita masing-masing. Saya balas, terima kasih karena sudah mencintaiku sampai titik ini. Hatiku akan selalu menyimpanmu, tapi langkahku akan terus maju. Musim panas datang. Saya duduk di salah satu taman kota, membaca surat dari pembaca buku saya. Mas Andra, kisahmu menguatkan saya. Saya juga ditinggal kekasih karena kerja di luar negeri. Tapi setelah baca ceritamu, saya tahu, kadang, cinta itu soal merelakan. Saya tersenyum. Di saat kehilangan, saya menemukan sesuatu yang lebih dalam, makna. 2 tahun sejak pertama kali saya menginjakan kaki di Kanada, saya akhirnya kembali ke Indonesia. Kali ini bukan karena patah hati, bukan karena ingin kabur dari apapun, tapi karena saya merasa cukup. Cukup belajar, cukup mencinta, dan cukup kehilangan. Saya kembali ke Jogja membawa koper, beberapa naskah buku yang belum terbit, dan hati yang telah belajar ikhlas. Pesawat mendarat di Bandara Yogyakarta International saat fajar baru menyingsing. Kabut masih menggantung. Aroma tanah basah menyambut saya seperti pelukan seorang ibu. Di kampung halaman, banyak yang tak percaya saya benar-benar pulang. Mbah Kakung sampai memeluk saya erat-erat sambil menitikan air mata. Akhirnya, bocah cilikku pulang juga. Dunia tak membuatmu lupa rumah. Saya tersenyum, menatap rumah kayu yang dulu selalu saya anggap sempit. Kini terasa hangat, luas, dan penuh makna. Saya membuka kelas menulis kecil untuk pemuda desa. Setiap hari Sabtu sore, anak-anak SMA datang membawa buku tulis, bertanya tentang puisi, tentang cinta, tentang bagaimana menyalurkan luka menjadi kata-kata. Suatu ketika, salah satu murid bertanya, Mas Andra, kenapa Mas gak menikah sama bule Kanada itu? Saya hanya tertawa kecil, karena gak semua cinta harus berujung nikah. Tapi setiap cinta tetap pantas dihargai. Hari-hari di kampung berjalan damai. Suatu pagi, saya duduk di warung kopi, membuka surat kabar lokal. Di halaman budaya, ada resensi buku saya, edisi terjemahan bahasa Indonesia, antara Jogja dan Salju. Di sudut bawah halaman, tercetak kalimat penutup yang saya tulis khusus untuk versi Indonesia. Perjalanan ini bukan tentang siapa yang tinggal atau pergi, tapi tentang siapa yang membuat kita pulang sebagai versi terbaik dari diri kita. Saya menatap langit. Burung-burung melintasi udara. Bebas. Sama seperti cinta yang pernah saya genggam. Tak pernah dikurung, hanya dilepas agar bisa terbang sejauh mungkin. 3 bulan setelah saya kembali ke Indonesia, saya menerima paket dari Vancouver. Dari Sophie. Isinya sederhana. 1 foto kami berdua di Taman Botani Toronto, sebuah catatan tangan, dan sebuah buku kumpulan puisi terbitan perusahaannya di Dubai. Di sampul belakang buku, ada dedikasi kecil. Untuk seseorang yang mengajarkan bahwa cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang membebaskan. Saya menyentuh tulisan itu dengan jari. Tidak ada air mata. Tidak ada sedih, hanya damai. Beberapa tahun berlalu. Buku saya kini digunakan di beberapa universitas di Kanada dan Asia Tenggara sebagai bahan kajian sastra lintas budaya. Saya diundang ke berbagai kota untuk berbicara soal identitas, cinta, dan migrasi. Tapi setiap kali ditanya, apa kisah cinta paling berharga dalam hidup Anda? Saya selalu jawab, bukan yang bertahan selamanya, tapi yang membuat saya kembali ke rumah sebagai manusia yang lebih utuh. Sore itu, saya duduk di tepi sawah, ditemani secangkir kopi hitam dan laptop. Saya sedang menulis buku baru. Bukan tentang Sophie, tapi tentang mereka yang pernah mencintai lalu memilih berpisah demi saling bertumbuh. Karena dalam setiap cinta yang tak berakhir bahagia, ada satu hal yang tetap layak dirayakan. Kita pernah berani mencinta. Dan itu tidak pernah sia-sia.